Filosofi ini juga dikenal sebagai jalan seorang pejuang, melibatkan pengabdian total pada seperangkat prinsip moral yang menuntut kesetiaan, dedikasi, dan kehormatan sampai mati. Seseorang telah mempersonifikasikan semangat itu lebih dari yang lainnya. Setiap hari, ketika tubuh dan pikiran damai, seseorang harus bermeditasi setelah dihancurkan oleh panah, tombak, dan pedang. Secara umum, cara seorang pejuang adalah penerimaan kematian yang tegas. Kata-kata ini mewakili kepercayaan salah satu pendekar pedang legendaris Jepang, seorang pendekar pedang yang sangat terampil. Dia tidak pernah dikalahkan. Miyamoto Musashi menjadi salah satu pendekar pedang terhebat sepanjang masa. Musashi adalah seorang samurai dan ronin yang sangat terkenal di Jepang pada abad pertengahan. Ia diperkirakan lahir pada sekitar 1584 dengan nama Shinmen Takezo. Kata Musashi sendiri merupakan lafal lain dari Takezo. Pada masa kecil, Musashi dipanggil Benosuke. Nama Miyamoto adalah nama kuno sebuah daerah di barat daya Tokyo. Ayah Musashi yaitu Munisai Hirata memiliki dojo sendiri serta ahli dalam pedang, jujitsu, dan penggunaan baju besi yang tepat. Musashi tumbuh dengan dikelilingi oleh samurai, seni bela diri, dan senjata. Ada banyak ketidakpastian seputar Munisai ayah Musashi, seperti kapan dia meninggal dan apakah dia benar-benar ayah dari Musashi. Bahkan lebih sedikit yang diketahui tentang ibunya. Terlepas dari kebenaran tentang leluhur Musashi, ketika ia berusia 7 tahun, bocah itu dibesarkan oleh pamannya Dorinbo di sebuah kuil. Ia dididik dalam ajaran Buddha dan keterampilan dasar seperti menulis dan membaca. Saat berusia 13 tahun, kehidupan Miyamoto Musashi berubah selamanya. Arima Kihei adalah seorang pendekar pedang yang menyempurnakan keterampilannya dengan menjelajahi daerah-daerah di Jepang dan terlibat dalam pertempuran. Hampir tidak ada yang diketahui tentang Arima, kecuali bahwa dia adalah seorang penjudi. Pada tahun 1596, dia berjalan melewati bukit ke desa Musashi dan mengeluarkan tantangan. Musashi segera melihat peluang. Pada usia 13 tahun, dia akan menghadapi duel pertamanya. Seorang utusan datang ke kuil Dorinbo, tempat Musashi tinggal, untuk memberitahu bahwa duelnya telah diterima oleh Arima. Pamannya Dorinbo sangat terkejut dengan hal ini dan berusaha memohon untuk menggantikan posisi Musashi untuk duel, mengingat usia keponakannya yang masih muda. Arima bersikuku bahwa satu-satunya cara agar kehormatannya bisa dibersihkan adalah jika Musashi sendiri meminta maaf padanya saat duel dijadwalkan. Ketika waktu yang ditetapkan untuk duel tiba, Dorinbo mulai meminta maaf untuk Musashi yang hanya menyerang Arima dengan sebuah tongkat setinggi 6 kaki, berteriak menantang kepada Arima Kihei. Kihei yang marah lalu balik menyerang dengan wakizashi, tapi Musashi berhasil melemparkannya ke lantai. Ketika Arima berusaha untuk bangun, Musashi menampar matanya dan kemudian memukulinya dengan tongkat kayu sampai tewas. Arima dikatakan sombong, terlalu bersemangat untuk bertempur, dan bukan pendekar pedang yang sangat berbakat. Pertarungan dengan Arima dihadapi Musashi tanpa gaya atau keahlian formal apapun. Perlu waktu bertahun-tahun lamanya untuk melatih dan mengembangkan teknik pedang Musashi. Saat mengalahkan Arima, mungkin karena bakat alami, tetapi itu menetapkan prinsip utama gaya bertarungnya sejak awal. Tujuan duel apapun adalah untuk menang, dengan cara apapun. Kebebasan sikap inilah yang memungkinkannya mengembangkan tekniknya sendiri. Setelah pertarungan pertamanya, Miyamoto Musashi mendaki lereng Kamo dan meninggalkan desanya. Dia tidak akan pernah kembali. Musashi memulai kehidupan pertapaan dari Sugiosa, seorang pendekar pedang dalam pelatihan yang menjelajahi negeri untuk mencari perkelahian dan pertempuran dalam tahap untuk menjadi samurai sejati. Musashi menghabiskan waktunya untuk berpergian dan terlibat dalam duel, seperti dengan seorang mahir bernama Akiyama dari provinsi Tajima. Saat berjalan sendirian, Musashi bertemu dengan sekelompok besar prajurit yang berkumpul di sekitar desa Sekigahara. Musashi yang kala itu berusia 17 tahun akan mengalami pengalaman perang yang pertama. Selama lebih dari 150 tahun, penguasa Jepang telah terlibat dalam perang saudara berdarah untuk mendapatkan hak menjadi shogun dan penguasa Jepang yang sah. Pada tahun 1598, Shogun Hideyoshi yang berkuasa wafat, meninggalkan Jepang di tangan bayi laki-lakinya yang berusia 5 tahun. Dalam perebutan kekuasaan setelah kematiannya, lebih dari 160.000 tentara berkumpul di desa kecil Sekigahara. Dua pasukan yang berhadapan adalah panglima perang dari selatan, ditambah pasukan yang lebih kecil dibawa ke medan perang dari utara oleh seorang jenderal yang telah naik pangkat, Tokugawa Ieyasu. Ketika tiba di sini, Musashi muda masih seorang Sugiosa, seorang pendekar pedang pengembara dalam pelatihan yang ingin menjadi seorang samurai.
Ribuan lainnya yang seperti dia berbondong-bondong menuju ke tempat pasukan berkumpul. Tujuan mereka adalah untuk bertarung dan membedakan diri secara tepat, sehingga ditawari pekerjaan serta menjadi seorang samurai. Musashi ada di antara mereka, tapi sayangnya dia berada di pihak yang kalah. Ini bukan karena kesetiaan tertentu kepada keluarga Hideyoshi. Musashi muda hanya sangat ingin membuktikan dirinya dalam pertempuran. Seorang samurai sering berperang untuk tujuan yang bukan milik mereka, dalam tradisi yang disebut meminjam di medan perang. Catatan menunjukkan ilmu pedang Miyamoto Musashi telah membedakan dirinya dalam pertempuran, dan dia selamat. Tidak ada yang tahu persis bagaimana Musashi bisa lebih menonjol dari ribuan lainnya. Tetapi sejak saat itu, dia terus melarikan diri. Semua korban selamat yang terluka dan masih mengenakan baju besi terus diburu. Setelah pertempuran itu, Musashi sekali lagi sendirian. Dia telah kehilangan pertaruhannya untuk menjadi seorang samurai yang lengkap dan malah hampir kehilangan nyawanya. Tetapi Musashi telah mendapatkan pengalaman dalam pertempuran yang berlarut-larut. Dia akan terus mengingat pengalaman ini selama sisa hidupnya dan akan mencatat banyak pemikiran itu kelak dalam karyanya yang paling terkenal, Gorin no So, The Book of Five Rings atau buku 5 cincin. Selama 4 tahun berikutnya, Musashi bersama pedangnya mengembara tanpa uang dan baju besi. Dia mulai mengabdikan dirinya pada disiplin pedang, bangun saat fajar, dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyempurnakan keterampilannya. Musashi mengembangkan gaya pertempuran dua pedang yang unik, mengubahnya menjadi bentuk seni bela diri. Setelah 4 tahun dalam perjalanan dan pengasingan di pegunungan, Miyamoto Musashi akhirnya keluar dari alam liar dan muncul sebagai seorang pejuang yang sangat terampil dengan pelatihan disiplin diri yang sangat ketat. Pada tahun 1604, ketika ia berusia 21 tahun, Musashi berjalan keluar dari ketidakjelasan ke Kyoto dan menghancurkan salah satu sekolah ilmu pedang yang paling dihormati pada saat itu. Dalam beberapa hari di Kyoto, Musashi telah menghadapi 2 duel dan selamat dari upaya pembunuhan. Saat itu, Kyoto masih menjadi ibu kota lama dan jantung spiritual Jepang. Ada banyak sekolah bela diri dan master pedang yang tinggal di sana. Musashi tahu bahwa jika ia bertarung dan mengalahkan mereka dari salah satu sekolah pedang terbaik, namanya akan dikenal dalam waktu semalam. Sebuah sekolah seni bela diri dijalankan oleh Yoshioka bersaudara di Kyoto. Mereka dikenal sebagai ahli pedang. Seijuro adalah yang tertua dan terkenal karena kekuatan konsentrasinya, bakat yang memberinya keunggulan dalam setiap pertarungan. Denzichiro, saudaranya yang lebih muda dan berkepala dingin. Ketika Miyamoto Musashi menantang mereka untuk berduel, kedua saudara itu meremehkannya. Musashi awalnya tidak dikenal, tetapi reputasi ayahnya sebagai pendekar pedang ahli membuat mereka akhirnya mau menerima tantangan duel Musashi dengan hormat. Pada saat tiba hari yang ditentukan, Seijuro sebelumnya menghabiskan waktu di taman untuk melatih penglihatannya, teknik meditasi yang dia gunakan untuk memfokuskan konsentrasinya. Seijuro sekarang sudah siap, tapi Musashi malah membuatnya menunggu. Waktu terus berlalu, dan ini adalah taktik psikologis yang disengaja oleh Musashi. Ketika akhirnya Musashi muncul, konsentrasi terkenal Seijuro menjadi rusak. Mereka saling berhadapan memegang bokuto. Hanya dengan satu pukulan pedang, Musashi berhasil menghantam bahu kiri Seijuro, membuatnya pingsan serta melumpuhkan lengan kirinya. Saudaranya Denzichiro sekarang menantang Musashi. Kali ini duel antara hidup dan mati. Keesokan harinya, Musashi sekali lagi terlambat cukup lama sehingga membuat kemarahan Denzichiro tidak terkendali. Hanya beberapa saat setelah duel dimulai, Musashi berhasil memukul Denzichiro dengan pedang kayunya dan mengakhiri duel. Pedang Musashi menghantamnya begitu keras sehingga Denzichiro tewas seketika dengan satu pukulan di kepala. Kedua bersaudara itu dikalahkan sehingga reputasi salah satu sekolah pedang yang paling dihormati di Jepang menjadi berantakan di tangan seorang pejuang tak dikenal dari sebuah desa pertanian. Anggota klan Yoshioka yang tersisa meminta duel lagi, tetapi niat mereka sebenarnya adalah untuk membunuh Musashi. Musashi tahu tantangan itu hanya tipu muslihat, namun ia tidak punya pilihan sebab kehormatannya dipertaruhkan. Dia juga sadar bahwa peluangnya untuk bertahan sangat kecil. Kali ini Musashi tiba lebih awal, tapi anggota klan tidak terlihat. Mereka bersembunyi dengan dipersenjatai pedang, busur, dan senapan. Mereka hanya mengirim satu-satunya pemimpin klan untuk dijadikan umpan. Ketika waktunya tepat, Musashi langsung menyerang prajurit itu sampai tewas. Melihat itu, anggota klan lainnya menerjang keluar dari persembunyian dan mengepung Musashi. Dikelilingi oleh musuh, Musashi menghunus pedang keduanya
dan dengan pedang di masing-masing tangan, ia menebas lawan-lawannya yang menghalangi untuk membuka jalan sebelum melarikan diri ke sawah terdekat. Musashi pergi tanpa luka, kecuali anak panah yang menembus lengan bajunya. Anggota klan yang masih hidup sekarang benar-benar dipermalukan. Miyamoto Musashi tidak hanya mempraktekkan untuk pertama kalinya teknik dua pedangnya yang unik, dia juga mengungkapkan wawasan psikologis yang dalam, yang sekarang dikenal sebagai melatih lawan. Mengetahui bahwa akan menang jika dia menghancurkan konsentrasi terkenal Seijuro, Musashi mengalihkan kemarahan Denshichiro ke dalam dirinya sendiri, dan percobaan pembunuhan anggota klan itu terhalang oleh teknik dua pedangnya. Saat menghadapi musuh yang banyak, semangatnya adalah mengejar mereka dari sisi ke sisi. Meskipun mereka datang dari 4 arah, selalu cepat tentukan kembali sikap di kedua sisi. Tebas musuh saat mereka maju, hancurkan ke arah mana mereka menyerang. Apapun yang dilakukan harus mendorong musuh bersama-sama, seolah-olah mengikat mereka, dan ketika mereka menumpuk, tebas dengan kuat tanpa memberi ampun. Sikap spiritual Musashi terhadap pedang tertanam dalam tradisi samurai, tetapi ia juga menganjurkan penggunaan semua senjata. Dalam 10 tahun setelah duelnya di Kyoto, Miyamoto Musashi akan bertarung lebih dari 60 kali, rata-rata satu duel setiap 2 bulan. Pada usia 24 tahun, Musashi pergi mencari seorang pria yang dikenal dengan nama keluarganya Shishido. Ia adalah seorang pendekar pedang yang terampil, yang merupakan master dari Kusarigama, sabit dengan rantai dan beban yang terpasang di ujungnya. Shishido sendiri ingin mengakhiri reputasi Musashi sebagai petarung duel yang tak terkalahkan. Begitu keduanya berhadapan, Shishido mulai memutar rantainya, dan Musashi dengan kagum memandang teknik itu. Dia segera mulai mencari cara untuk mengalahkan Shishido. Akhirnya Musashi menukar pedang panjangnya ke tangan kiri dan menghunus pedang pendek dengan tangan kanan. Musashi maju sambil memutar pedang pendek di atas kepalanya. Shishido tertegun oleh posisi pedang Musashi yang aneh. Hal itu membuatnya menjadi gelisah. Saat Shishido mulai mundur, Musashi melemparkan pedang pendeknya yang menancap tepat di dada lawannya, dan pada saat itu ia melompat ke depan dan menebasnya. Setelah mengalahkan Shishido, Musashi pergi ke ibu kota baru Edo untuk mengejar siapapun yang memiliki reputasi. Dia bertarung berkali-kali, tetapi daftar lawannya semakin berkurang. Tepat di usia 29 tahun, Musashi datang ke Shimonoseki, menghabiskan 2 tahun terakhir di Edo untuk mencoba mengatur pertarungan. Tapi karena masih dianggap sebagai penjahat, Musashi dilarang bersaing dengan pendekar pedang terbaik, sehingga niatnya untuk bertarung tidak tersalurkan. Karena sebuah birokrasi yang mengharuskan pertarungan apapun wajib mendapat sanksi resmi, dan itu memakan waktu. Namun melalui negosiasi yang panjang, akhirnya disepakati bahwa Musashi dapat membuat tantangan. Musuh yang akan dia lawan kali ini adalah seorang pendekar pedang handal yang dijuluki iblis legendaris dari provinsi barat, Sasaki Kojiro. Musashi tahu bahwa jika ia mampu mengalahkan Kojiro, statusnya sendiri sebagai pendekar pedang terhebat di Jepang tidak akan terbantahkan. Ketika tiba, Musashi mengajukan petisi kepada Kojiro untuk meminta perbandingan teknik. Kata-kata yang cukup polos, tetapi setiap pendekar pedang pasti tahu pesan yang mendasarinya. Pertarungan akan berakhir dengan kematian. Kojiro mempersonifikasikan pendekar pedang yang ideal, garis keturunannya sempurna, dan gurunya terkenal. Melalui pelatihan disiplin, dia telah menciptakan gaya bertempurnya sendiri. Dia telah memenangkan banyak duel dan mendapat persetujuan dari klan Hosokawa yang sangat dihormati untuk mengizinkannya mendirikan sekolah pedang. Musashi sama sekali berbeda. Dia muncul entah dari mana dan mengklaim tidak ada guru, tidak ada sekolah, dan tidak ada garis keturunan. Terlepas dari reputasinya, dia masih dianggap sebagai penyendiri yang berbahaya. Pertarungan antara Musashi dan Kojiro akan berlangsung pada pagi berikutnya di Pulau Ganryu, sebidang tanah kecil 1,5 mil dari pantai. Tapi saat matahari terbit, Musashi masih di tempat tidur. Kemudian seorang anak laki-laki dikirim untuk membangunkannya. Dengan santai Musashi berpakaian dan makan sarapan lengkap tanpa buru-buru. Musashi melakukan perjalanan menggunakan perahu ke lokasi duel. Dia tahu betul bahwa ini sudah sangat terlambat dan lawannya akan menghabiskan 4 jam untuk menunggu. Ini adalah jurus andalannya, taktik yang sama persis saat menghadapi Yoshioka bersaudara, tapi kali ini ia membuatnya lebih lama. Untuk memberikan keunggulan ekstra pada dirinya sendiri, Musashi mengukir pedang dari dayung kayu. Karena Musashi datang terlambat dan tanpa pedang, hanya membawa sebongkah kayu, hal ini membuat Kojiro marah besar, merasa tidak dihormati. Kojiro lalu mencabut katananya dan membuang sarungnya dengan amarah.
Musashi yang melihat gerakan itu langsung berkata, "Jika kamu tidak lagi menggunakan sarung pedangmu, itu berarti kamu sudah pasti mati." Kojiro terkenal karena menggunakan pedang panjang dan mengandalkan keunggulan ini saat dia melakukan serangan pertama. Pedang dayung Musashi hanya diukir beberapa inci lebih panjang. Ini adalah keunggulannya. Musashi memancing emosi Kojiro untuk membuatnya menyerang terlebih dahulu. Saat hal itu terjadi, Musashi langsung membalas dengan cepat, mematahkan tulang rusuk kiri Kojiro dan menusuk paru-parunya sehingga menewaskannya seketika. Musashi telah mengalahkan iblis dari Provinsi Barat. Kojiro adalah seorang ahli dalam pertarungan pedang panjang, sebuah keterampilan yang jarang membuatnya kalah. Tetapi dengan membuat senjata yang hanya sedikit lebih panjang dari pedang Kojiro, Musashi telah menghilangkan keunggulan kuncinya dan menjadikan pertarungan itu miliknya. Dari semua pertarungan di masa mudanya, inilah yang paling menandai diri Musashi. Sampai saat ini, setiap duel yang dilakukan Musashi telah mengajarkannya sesuatu yang baru. Dari pertarungan pertama, berkelahi dan bertahan dari kekacauan pertempuran, 4 tahun pelatihan di alam liar, duel psikologi dengan Yoshioka bersaudara, dan memburu serta menantang master senjata apapun. Semuanya memiliki tujuan dalam strategi untuk menyempurnakan teknik pedang Musashi. Dalam banyak hal, Kojiro berada di barisan terakhir, tetapi yang paling dekat dengan dirinya sendiri, serta menjadi orang yang paling mempengaruhinya. Dari titik ini, akan ada lebih sedikit pertandingan pribadi Musashi, dan lebih banyak disiplin pertapa yang lebih dalam, yang akan menyempurnakan seninya. Duel dengan Kojiro menandai akhir babak pertama Musashi, sebagai seorang pejuang yang mahir. Dia akan mengubah pengalaman menjadi prinsip tentang penggunaan senjata. Musashi bertempur dalam 6 pertempuran besar dan selalu menekankan penggunaan teknik yang sama. Tapi semua itu tidak akan lebih berpengaruh daripada dalam pertempuran yang akan memiliki efek paling besar dalam hidupnya di medan Osaka. Lebih dari 400.000 samurai berada di sana dan kastil Osaka menjadi sasarannya. Kali ini Musashi berjuang untuk Tokugawa dan berada di pihak yang menang. Itu adalah salah satu pertempuran paling haus darah dalam sejarah Jepang, dengan Tokugawa akhirnya mengeksekusi jenderal terkemuka oposisi dan putra pemimpin pada masa itu. Ribuan ronin gugur di sana. Mungkin menyaksikan pertumpahan darah seperti itu yang kemudian mengubah Musashi. Apapun penyebabnya, dia akhirnya mulai melunak sebagai seorang pejuang. Miyamoto Musashi telah selamat dari 6 pertempuran besar dan lebih dari 60 duel di usia ketika sebagian besar pejuang diperkirakan akan mati pada usia tersebut. Musashi mulai mempertimbangkan mungkin ada alasan mengapa dia selalu bertahan. Sejak saat itu dia tidak pernah membunuh lagi. Pertarungan Miyamoto Musashi selama tahun-tahun kedewasaannya sekarang diatur oleh prinsip yang berbeda. Dia melawan duelnya dengan mendominasi musuh tanpa melakukan satu pukulan pun. Perubahan ini bertepatan dengan transformasi gaya hidup prajurit Jepang. Samurai yang garang namun terpelajar sekarang bertugas sebagai administrator, dan keterampilan mereka dalam berperang menjadi ritual dalam studi seni bela diri. Kehidupan Musashi sampai saat ini adalah serangkaian perjalanan dan petualangan. Sekarang dia mencari stabilitas yang akan memungkinkan dia untuk mendirikan sekolah dengan cara yang tahan lama dan ketenangan pikiran untuk bermeditasi serta menulis. Dia akan menemukan ketenangan pikiran di sebuah goa di tengah gunung. Tempat Musashi akan menulis The Book of Five Rings, sebuah ciptaan yang akan menutup tempatnya dalam sejarah. Di usia 57 tahun, yaitu pada tahun 1640, Musashi menerima tawaran dari klan Hosokawa, mengundangnya untuk datang dan tinggal sebagai tamu di Kumamoto. Itu adalah petualangan besar terakhirnya. Dia sekarang memiliki murid dan akan menghabiskan waktunya untuk mengajar, melukis, bermeditasi, serta menulis puisi. Persinggahan terakhirnya adalah Goa Reigando di kaki gunung Kinpo. Musashi akan menghabiskan sebagian besar waktunya di sini selama tahun-tahun terakhirnya. Dia sering berlatih zazen dan bermeditasi, memberinya waktu dan ruang untuk fokus pada karya terakhirnya. Pada saat Musashi datang ke sini, dia menderita penyakit serius di dadanya. Musashi pasti tahu bahwa dia tidak punya waktu lebih lama lagi untuk hidup. Dalam The Book of Five Rings, Musashi merefleksikan hidupnya dan mengubah setiap pengalaman menjadi pernyataan filosofis. Dengan menghadapi kematian di medan perang dan menyempurnakan teknik pedang, Musashi mampu mengatasi semua ketakutan duniawi dan menemukan kedamaian serta pencerahan melalui seni pedang. Pencerahan inilah yang membuat Musashi menjadi pejuang yang tidak biasa dan membedakannya dari yang lain.
Seminggu sebelum kematiannya, Musashi mengambil kuasnya untuk yang terakhir kali, serta menulis Dokodo atau cara berjalan sendiri, terdiri dari 21 sila tentang disiplin diri untuk membimbing generasi mendatang. Jangan berpaling dari berbagai cara di dunia ini. Jangan merencanakan kesenangan fisik. Jangan berniat mengandalkan apapun. Anggap dirimu enteng. Pertimbangkan dunia secara mendalam. Jangan pernah berpikir dengan serakah. Jangan menyesali hal-hal tentang kehidupan pribadi. Jangan meratapi perpisahan di jalan apapun. Meskipun terpaksa harus menyerahkan hidup, jangan menyerahkan kehormatan. Pada tahun 1645, Miyamoto Musashi telah berada di Koa selama 2 tahun, bermeditasi dan menulis. Di awal musim semi, dia hampir tidak bisa naik ke atas bukit, sehingga murid-muridnya harus membawanya kembali menuruni gunung. Pada saat menjelang ajal, Musashi mengangkat dirinya dengan satu lutut, menegakkan punggungnya serta memegang pedangnya. Musashi meninggal dalam posisi seperti itu. Dia berusia 62 tahun, tubuhnya mengenakan baju besi dan helm perang lengkap, dan dia dimakamkan dengan berdiri sebagai seorang prajurit samurai.